sayangi. Bertemu lagi dengan Bu Ida dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bu Guru awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Tentunya semuanya sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya anak-anak, tetap rajin sholat, rajin membantu orang tua. Jangan lupa anak-anak mengaji di rumah setiap selesai sholat maghrib. Dan anak-anak selalu berbuat kebaikan. Ya, ingat pembelajaran yang kemarin tentang perilaku akhlak mulia. Oke anak-anak, mari kita bersama-sama mulai pembelajaran kali ini dengan menyiapkan diri, mempersiapkan buku dan alat-alat tulis. Ya anak-anak, oke, sudah siap semua? Kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan dan Bu Guru sayangi, pembelajaran kali ini tentang sholat sunnah munfarid. Tujuan pembelajaran kali ini diharuskan anak-anak mampu menyebutkan pengertian sholat sunnah munfarid. Yang kedua, anak-anak diharuskan bisa menyebutkan macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, anak-anak diharuskan melakukan, membiasakan sholat sunnah munfarid di rumah masing-masing. Ya, jelas anak-anak? Ada 3 tujuan pembelajaran dalam materi sholat sunnah munfarid. Pengertian sholat sunnah. Apa toh sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang di luar sholat wajib. Apabila sholat itu dilakukan, maka akan mendapatkan keutamaan dan pahala. Namun apabila sholat itu tidak dilakukan, maka tidak mendapatkan dosa. Nah, itu arti dari sholat sunnah. Selanjutnya, apa arti sholat sunnah munfarid? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada orang lain yang mengikuti. Jadi sholat sendirian itu disebut sholat munfarid. Sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dilakukan sendirian. Jelas anak-anak?
lawan kata dari sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ada imam, ada makmum. Itu sholat berjamaah. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, macam-macam sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian, antara lain 1. Sholat sunnah duha. Sholat duha sudah anak-anak menjadi kebiasaan ketika anak-anak di sekolah. Namun di sekolah sholat duha dilakukan secara berjamaah. Karena apa Bu Guru? Karena di sekolah itu sebagai upaya untuk melatih anak-anak supaya terbiasa sholat duha. Kenapa dilakukan berjamaah? Supaya semua guru bisa mengendalikan, bisa memperhatikan, bisa membimbing bagaimana cara sholat duha yang baik dan benar, bacaan serta gerakannya dalam bimbingan Bapak Ibu guru. Namun sholat duha itu dilakukan secara munfarid sebaiknya. Ya. Sekarang anak-anak di rumah masih sholat duha apa tidak? Coba siapa yang masih sholat duha? Tunjukkan jari. Siapa yang tidak pernah sholat duha? Anak-anak harus melakukan juga di rumah ya. Apa yang sudah diajarkan di sekolah, anak-anak lakukan di rumah supaya ilmunya bermanfaat, supaya mendapatkan keutamaan dan pahala. Sholat yang dilakukan secara sendiri atau munfarid itu ada sholat tahajud atau disebut sholat lail yang dilakukan di waktu 1/3 malam. Kelas 4 sudah mulai dilakukan sholat tahajud kan? Nah, insya Allah di kelas 4 ini ada program tahajud call. Ketika waktu-waktu sholat tahajud nanti akan di miss call oleh para Bapak Ibu wali kelas. Atau mungkin nanti Bu Ida bisa memberikan miss call bagi anak-anak yang memberikan nomor telepon kepada Bu Guru ya. Siapa yang pengen di miss call untuk sholat tahajud, silahkan memberikan nomor kepada Bu Guru. Nah anak-anak, sholat tahajud itu bisa dilakukan sendiri secara munfarid di malam hari. Jelas anak-anak? Selanjutnya, sholat munfarid yang ketiga adalah sholat rawatib. Apa Bu Guru sholat rawatib itu? Sholat rawatib itu dilakukan ketika
anak-anak akan melakukan sholat fardu. Sholat rawatib ada dua. Ketika akan melakukan sholat fardu disebut rawatib qobliyah. 2 rakaat sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu. Misalnya sebelum sholat duhur, sebelum sholat asar, sebelum sholat isya, dan sebelum sholat subuh. Dan rawatib yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Dilakukan setelah anak-anak sholat fardu. Antara lain 2 rawatib setelah zuhur, 2 rawatib setelah maghrib, 2 rawatib setelah isya. Ya, itu sholat sunnah munfarid yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, sholat sunnah munfarid yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid. Apa itu Bu Guru? Siapa yang tahu? Sholat tahiyatul masjid, sholat yang dilakukan ketika anak-anak masuk ke masjid sebelum duduk. Bagi anak-anak putri memakai rukuh langsung sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Bagi anak laki-laki juga setelah wudhu masuk masjid langsung sholat 2 rakaat secara sendiri, disebut sholat tahiyatul masjid. Jelas? Oke. Yang kelima, sholat sunnah munfarid adalah sholat syafat. Sholat syafat itu dilakukan ketika anak-anak ingin melakukan perjalanan jauh. Contohnya, anak-anak akan pergi umroh atau haji bersama orang tua. Sebelum berangkat menuju bandara, sebelum berangkat naik mobil, naik bis, ketika sebelum keluar rumah kita sholat dulu, namanya sholat syafat. Sholat ketika akan melakukan perjalanan, memohon perlindungan supaya selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke rumah. Itu anak-anak bisa dimengerti? Macam-macam sholat sunnah munfarid. Bu Guru beri 5 contoh ya. Bisa dimengerti? Oke, dari Bu Guru. Anak-anakku, pembelajaran tadi telah kalian ikuti bersama tentang sholat munfarid. Anak-anak bisa membedakan antara sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Sudah Bu Guru sediakan, ada perbedaannya, ada foto-fotonya. Nah anak-anak sekarang harus melakukan dan membiasakan diri untuk sholat sunnah munfarid seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Dari itu anak-anak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, refleksi dari Bu Guru, pembelajaran kali ini adalah pembiasaan sholat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya dimulai dari sholat sunnah duha. Ya. Yang kedua, sholat sunnah tahajud. Dua itu saja dulu ya, yang anak-anak sebaiknya lakukan mulai sekarang. Siap anak-anak? Oke, mari kita berlatih bersama. Dari sedini mungkin ajaklah ayah bunda di rumah. Ya, anak-anak, pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan anak-anak siap untuk melakukan. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.